Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Praktikum Komputasi Statistik akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu di modul 2, Algoritma Pemrograman Iteratif. Dengan anggota yaitu yang pertama ada Ukasya Muntaha, yang kedua ada Rendra Eka Prayoga, yang ketiga ada saya sendiri Laili Putrianida, yang keempat ada Nabila Zakia Zahra. Oke, yang pertama itu ada runtunan. Runtunan ini adalah program permasalahan sederhana yang berisi instruksi tanpa menggunakan proses perulangan atau percabangan. Di sini kita akan mencari luas dari persegi panjang dengan diketahui L sama dengan dengan diketahui P sama dengan 3 dan L sama dengan 5. Oke, di sini ada flowchartnya. Yang pertama tuh kita menggunakan terminal, simbol terminal, di mana simbol terminal ini berfungsi untuk memulai ataupun mengakhiri suatu proses. Jadi kita untuk memulainya kita menggunakan terminal. Kemudian ini ada simbol input atau output. Di sini inputnya adalah P sama dengan 3, L sama dengan 5. Kemudian di sini ada simbol decision. Di sini berisi rumusnya yaitu L sama dengan P kali L. Kemudian di sini ada kita masukkan lagi simbol input atau outputnya, yaitu berisi output dari si L tadi yaitu L sama dengan 15. Kemudian di sini diakhiri dengan terminal selesai. Ini ada sintaks dari R-nya yaitu P-nya itu 3, di mana 3-nya akan masuk ke dalam nilai variabel P. Kemudian di sini ada L, L-nya itu 5, luasnya ini berisi rumusnya yaitu P kali L. Kemudian definisikan dari luas itu yaitu hasilnya yaitu outputnya yaitu 15. Kemudian yang kedua itu ada pemilihan atau percabangan. Di sini saya akan menjelaskan yang percabangan 3 kasus atau lebih. Jadi di sini untuk mengevaluasi suatu nilai dari suatu mata kuliah dan mengkategorikannya rendah, sedang, dan tinggi. Di sini flowchartnya sebagai berikut. Yang pertama kita menggunakan terminal mulai, kemudian kita menggunakan simbol input atau output. Di sini inputannya itu masukkan bilangan, kemudian di sini kita menggunakan decisionnya bilangan kurang dari 50. Jadi setelah dimasukkan bilangannya, kemudian kondisi itu akan diperiksa apakah bilangan tersebut kurang dari 50, dan jika benar atau true maka akan ke simbol ini, maka akan ke kategori rendah, maka akan dikategorikan rendah. Jika true akan dikategorikan rendah dan kemudian akan langsung selesai. Tetapi jika tidak atau false maka akan ke percabangan yang kedua atau kondisi yang kedua, itu 50 kurang dari sama dengan bilangan kurang dari sama dengan 80. Di sini di percobaan ataupun di kondisi kedua ini akan diperiksa apakah bilangan berada di antara 50 hingga 80. Jika true atau benar maka akan masuk ke dalam kategori sedang tetapi kemudian langsung selesai. Tetapi jika salah atau false maka akan ke percabangan ketiga atau kondisi terakhir, yaitu bilangan lebih besar dari 80. Dan di sini akan diperiksa apakah bilangan tersebut lebih besar dari 80. Jika true atau benar maka akan masuk ke dalam kategori tinggi dan akan menuju ke proses selesai. Kemudian ini ditutup dengan terminal selesai untuk mengakhiri dari prosesnya. Kemudian di sini ada flowchart. Ada sintaks dalam R-nya. Di sini ada diketahui nilainya itu 75. Di sini kita masukkan dulu input angkanya nilai 75, di mana 75-nya akan disimpan ke dalam variabel nilai. Kemudian di sini kita menggunakan percabangan 3 kasus, if, else if, dan else. Di sini ada kodenya sebagai berikut. If dalam kurung nilai kurang dari 50, kategori rendah. Di sini ada merupakan kondisi pertama. Jadi di sini akan diperiksa apakah nilai lebih kecil dari 50. Jika iya maka akan masuk ke dalam variabel kategori dan diberi nilai rendah. Tetapi jika salah atau false maka akan masuk ke kondisi yang kedua. Kondisi kedua yaitu else if dalam kurung nilai lebih besar sama dengan 50 dan nilai lebih kecil sama dengan 80, kategori sedang. Jadi kalau misalnya di kondisi yang pertama itu salah maka akan dilanjutkan ke kondisi yang kedua. Nah, di kondisi kedua ini akan diperiksa juga apakah nilainya itu berada dalam rentan 50 hingga 80. Jika benar maka akan masuk ke variabel kategori dan diberi nilai sedang. Kemudian yang selanjutnya ada kondisi yang ketiga yaitu else kategori tinggi. Jadi apabila di kedua kondisi sebelumnya itu salah, maka jika kedua kondisi sebelumnya itu salah maka artinya nilainya lebih besar dari 80, maka akan dimasuk ke dalam kategori tinggi gitu. Nah, else ini digunakan untuk menangani semua kondisi yang tidak memenuhi syarat dari sebelumnya. Kemudian di sini kita akan menampilkan hasilnya. Di sini menggunakan sintaksnya yaitu print dalam kurung kategori. Di sini akan menampilkan hasil dari kategorinya, yaitu di sini outputnya yaitu sedang. Jadi kesimpulannya adalah jika nilai kurang dari 50 maka hasilnya akan rendah. Jika nilai berada di antara 50 dan
50 hingga 80, maka hasilnya adalah sedang, akan dikategorikan sedang, dan jika nilai lebih besar dari 80, hasilnya adalah tinggi. Dalam kasus ini, kita memiliki karena nilainya itu 75, dan dia berada di antara nilai 50 dan 80 ini, maka outputnya adalah sedang. Oke, selanjutnya akan dibaca. Baik, selanjutnya di sini ada pemilihan atau percabangan. Untuk pemilihan atau percabangan itu ada satu kasus dan lebih dari satu kasus. Yang pertama di sini satu kasus. Satu kasus itu terjadi ketika bilangan yang diinputkan sesuai dengan apa yang diinginkan, maka outputnya akan sesuai juga dengan apa yang diinginkan. Apabila inputannya tidak sesuai yang diinginkan, maka outputnya akan false. Dia langsung false. Untuk contoh kasus di sini, yaitu apabila bilangan yang kita inputkan itu kurang dari 20, maka output yang akan keluar adalah bilangan lebih kecil dari 20. Tapi apabila bilangan yang diinputkan itu lebih dari 20, maka outputnya akan langsung false. Nah, untuk contohnya di sini nilai yang diinputkan atau bilangan yang diinputkan itu 25. Untuk 25 itu kan dia tidak lebih kecil dari 20, maka output yang akan keluar adalah false. Apabila contoh bilangan yang kurang dari 20, misal 18, apabila kita menginputkan nilai 18, maka yang akan keluar outputnya adalah bilangan kurang dari 20. Selanjutnya, di sini ada dua kasus. Nah, untuk dua kasus ini sama seperti satu kasus, namun apabila nilainya false, maka akan mengeluarkan output yang lain, bukan output false. Dia akan mengprint yang lain. Contohnya di sini, apabila bilangannya kurang dari sama dengan 12, maka output yang akan keluar adalah anak-anak. Namun apabila nilai yang diinputkan itu lebih dari 12, maka output yang akan keluar adalah remaja. Nah, contohnya di sini nilai yang diinputkan itu kan 13. Karena 13 itu tidak lebih kecil dari 12, maka output yang keluar adalah remaja. Nah, bila nilai yang diinputkan itu 10, 10 itu kan dia lebih kecil dari 12, maka yang akan keluar itu outputnya adalah anak-anak. Itu untuk satu kasus dan dua kasus. Selanjutnya untuk tiga kasus atau lebih akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rendra Eka Prayoga akan melanjutkan penjelasan dari modul 2 praktikum komputasi statistik, di mana kita akan memulai dari perulangan. Yang pertama ada perulangan for, di mana dapat dilihat untuk flowchart di sini, itu kita membaca data terlebih dahulu setelah memulai algoritmanya. Misalkan kita baca di sini ada XI, di mana XI itu merupakan eh, barisan bilangan yaitu 15, 18, 10, 8, dan 20. Lalu kita inisialisasi bahwa I-nya itu sama dengan 1. Lalu setelah itu, setelah kita menginisialisasikan I-nya, kita akan menginisialisasikan I sama dengan I plus 1. Apa fungsinya? Fungsinya adalah ketika si kode ini masih berjalan dan belum memasuki batas N-nya di sini, maka dia akan kembali ke langkah ini, perulangannya, hingga nanti dia menyentuh I kurang dari N atau I sama dengan N, maka dari itu kalau apabila tidak memenuhi, akan selesai untuk perulangannya. Dapat dilihat di sini, setelah itu kita juga akan memasukkan apabila XI itu kurang dari X1, apabila bernilai true, maka dia selama masih belum sampai perulangannya ke N, maka akan mengulang lagi I plus 1. Tapi apabila tidak memenuhi bahwa XI kurang dari X1, maka kita akan menukarkan XI dengan X1. X1 sekarang akan menjadi XI, seperti itu. Lalu kita lanjut, apabila belum memenuhi akan diulang lagi, dan apabila tidak memenuhi maka akan langsung print XI itu menjadi nilai terakhirnya dan selesai. Bagaimana untuk kodenya? Kita dapat lihat di sini, ini untuk definisi dari variabel X merupakan barisan bilangan tersebut. Lalu N itu merupakan panjang atau length dari X, variabel X. Jadi panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada 5, berarti N-nya sama dengan 5. Lalu kita masuk ke perulangan for-nya adalah rumus inti, di mana I dalam 2 bagi N, 2 dan N, itu apabila XI-nya lebih dari X1, maka nilai A akan menjadi nilai X1 atau XI ini akan menjadi X1.
lalu X1 itu akan menjadi XI. Nah, apabila terjadi tersebut, maka XI itu akan dimasukkan A. Lalu di akhir kita akan printing A apabila si N-nya itu belum sampai, apabila I-nya itu belum sampai perulangan sama dengan N. Dapat dilihat untuk output-nya. Lalu untuk kedua itu adalah perulangan while, di mana perulangan while ini agak sedikit berbeda dengan perulangan for. Kita pertama menginisialisasikan X sama dengan 1 dan juga E sama dengan 2. Lalu kita masuk ke perulangannya, di mana apabila di sini kita dapat melihat sebuah persamaan atau rumus atau algoritma, apabila E-nya itu lebih dari 10 dipangkatkan dengan min 5, maka apabila hal tersebut bernilai true, C akan sama dengan X. Dan apabila tidak, dia akan print nilai X dan juga selesai. Apabila bernilai true dan sudah diganti atau bernilai sama dengan X untuk C-nya, maka nilai X akan sama dengan X dikurang 5 dikali X pangkat 2 minus 1,25 dibagi 10 dikali X. Setelah itu, kita lihat apakah E ini merupakan abs dari X dikurang C. Apabila lalu akan dilanjutkan lagi ke E-nya. Apabila E-nya itu masih bernilai lebih dari 10 pangkat min 5, maka akan diulang, tapi apabila tidak akan print nilai X tersebut dan selesai. Kita dapat lihat di sini untuk kodenya secara langsung, di mana X ini adalah 1, E ini adalah 2, dan nilai toleransinya itu adalah 10 pangkat minus 5. Nah, di sini adalah perulangan intinya, di mana ketika E itu sudah melebihi nilai toleransi, maka nilai X akan dimasukkan ke dalam variabel C, di mana X itu merupakan nilai X dikurang 5 dikali X kuadrat dikurang 1,25 dibagi 10 kali X. Apabila E-nya itu langsung dimasukkan nilai abs dari X min C. Dan akan printing nilai akhir X adalah X yang sudah dimasukkan ke variabel C. Maka di sini kita dapat melihat nilai akhirnya 0,5. Dan nilai E akan menjadi 2,32. 3057 pangkat minus 8. Dikali 10 pangkat minus 8. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya pengurutan data atau sorting data. Dimulai dari flowchart-nya. Kita gunakan baca data X1, XI sama dengan, dan di sini ada 15, 18, 10, 8, dan 20. Lalu dengan N sama dengan 5, I sama dengan 1, dan J, I plus 1. Lalu terdapat fungsi jika XI kurang dari XJ, kalau benar dia akan langsung C sama dengan J plus 1, maju gitu. Terus kalau salah, nilai XJ akan ditukar dengan XI. Lanjut lagi, ada fungsi berikutnya, apabila J kurang dari sama dengan N, kalau benar dia akan langsung dilanjut ke I kurang dari lebih besar dari N. Sedangkan kalau salah, dia lanjut I sama dengan I plus 1 dan J sama dengan I plus 1. Jadi nilai I dan J nya ditambah. Setelah itu, jikalau sudah melewati semuanya, kalau semua datanya sudah melewati 3 fungsi ini, semua datanya akan diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Lalu akan print X1 dan data akan keluar dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dan ini ada rumus R-nya dengan nilai X itu ada 15, 18, 10, 8, dan 20. Dengan N-nya adalah panjang dari jumlah dari X ini, ada 5. Di sini digunakan perulangan for dan while.
for i in 1 di mana n min 1 itu diurutkan iterasinya dari belakang. Dengan j itu i plus 1 while j kurang dari sama dengan n itu maksudnya nilai j itu dibandingkan dengan elemen yang setelahnya. Terus if xi lebih besar dari xj, kalau xi nya elemen yang di depan lebih besar daripada elemen yang di belakangnya, ditukar nilai xi dan xj nya. Lalu tem xi kurang dari min xj tem, jadi akan ditukar seperti itu terus sampai akhirnya dapat yang paling kecil itu di awal sampai yang paling besar itu di akhir, dan didefinisikan j itu j plus 1. Di sini tuh increment j, jadi ada iterasi sebanyak j. Lalu untuk memunculkan datanya kita panggil data yang diurutkan x dan juga n gitu. Jadi ada dimulai dari 8, 10, 15, 18, dan 20. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.